Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas akhir saya, yaitu tugas akhir ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Sebenarnya perkenalkan, nama saya dulu Elsa Septianius WRDK dari kelas Mahasiswa 3B. Lanjut ke slide-nya, yaitu saya sini mengambil PT Bank Muamalah 2011. Itu penjelasannya sebagai berikut, yaitu ada IDB adalah pemegang saham PT Bank Muamalah Indonesia Tbk mulai tahun 1999. IDB merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan menurut Declaration of Intent yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam yang diadakan di Jeddah pada Desember 1973. Hasil konferensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Gubernur pada Juli 1975. IDB secara resmi kemudian dibuka pada 20 Oktober 1975. Lanjut kepada slide yang berikutnya untuk mempersingkat waktu. Ada di sini, Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek dan secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 2776 Kepdir tentang penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia menjadi bank devisa tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor S79 MK -03 1995 tanggal 6 Februari 1995. Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai bank devisa persepsi kas negara. Langsung saja ke bab berikutnya, yaitu adalah di sini ada deskripsi ke kinerja keuangan. Yang pertama itu yaitu kinerja likuiditas dari PT Bank Muamalat Indonesia sendiri di tahun 2011. Yaitu kinerja likuiditas perusahaan dalam analisis ini dihitung dengan menggunakan rasio FDR atau LDR. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Bisa disaksikan ya di sini saya berdasarkan perhitungan di atas, nilai FDR dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 95%. Hal ini bermakna bahwa pada tahun 2011 kinerja likuiditas bank ini termasuk baik karena batas FDR yang baik yaitu di antara 80% sampai 110%. Slide berikutnya itu ada kinerja profitabilitas. Kinerja profitabilitas menurut perusahaan dalam analisis ini dihitung dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan NPM. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di bawah ini, nilai ROA dari PT Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 2011 adalah 1%. Hal ini bermakna bahwa PT Bank Muamalat dalam memanfaatkan aset dikatakan tidak baik karena resiko ROA kurang dari batas minimal 5,98%. Yaitu yang selanjutnya ada ROE. Berdasarkan perhitungan di bawah, nilai ROE dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 13%. Hal ini bermakna bahwa pengembangan modal Bank Muamalat ini baik karena ROE-nya lebih dari 8,32%. Slide yang selanjutnya membahas tentang NPM. Berdasarkan perhitungan di samping, nilai NPM dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 25%. Hal ini bermakna bahwa stabilitas keuangan Bank Muamalat ini baik karena nilai NPM-nya lebih besar dari 5%. Slide yang selanjutnya itu adalah kinerja permodalan. Kinerja permodalan perusahaan dalam analisis ini dihitung dengan menggunakan rasio CAR. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai CAR dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 12%. Hal ini bermakna bahwa kemampuan modal PT Bank Muamalat Indonesia dalam melindungi aset yang berisiko dikatakan sangat baik karena nilai CAR-nya lebih besar, lebih dari dengan 8%. Yang selanjutnya yaitu ada kinerja kualitas kredit. Kinerja kualitas kredit perusahaan dalam analisis ini dihitung dengan menggunakan rasio NPL. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di samping, nilai NPL dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 1%. Hal ini bermakna bahwa kualitas kredit Bank Muamalat Indonesia ini dikatakan baik karena nilai NPL-nya sendiri kurang dari 5%. Slide yang berikutnya yaitu ada kinerja pembiayaan syariah. Seperti yang kita ketahui, kinerja pembiayaan syariah perusahaan dalam analisis ini dihitung dengan menggunakan rasio-rasio pembiayaan syariah. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya, nilai rasio pembiayaan syariah dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 4%. Hal ini bermakna bahwa pembiayaan syariah Bank Muamalat Indonesia baik karena nilai rasio pembiayaan syariah sebesar 4%. Slide yang berikutnya yaitu membahas tentang kinerja sosial perusahaan. Dalam kinerja sosial perusahaan dalam analisis ini
dihitung dengan menggunakan rasio-rasio proporsi zakat dan rasio kinerja sosial. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai rasio proporsi zakat dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 43%. Hal ini bermakna bahwa proporsi zakat bank ini sebesar 43%. Lanjut, berikutnya yaitu ada rasio kinerja sosial. Berdasarkan perhitungan di samping, nilai rasio kinerja sosial dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 adalah 84%. Dan ini bermakna bahwa kinerja sosial bank ini kurang baik karena rasionya sosial yang dimiliki yaitu nilainya antara 10, yang baik adalah 10 sampai dengan 20%. Peringkat kinerja keuangan sebagai berikut tabelnya. Ya, ini peringkat kinerja keuangan diketahui yaitu PT Bank Muamalat Indonesia berada di peringkat pertama yaitu dengan nilai FDR 95%, ROA 1%, ROE 13%, NPM 25%, CAR 12%, NPL 4%, rasio zakat 43%, rasio sosial 84%, dengan rasio pembiayaan syariah 0,09%. Di sini kita ketahui PT Bank Muamalat Indonesia mengungguli PT-PT bank lainnya yaitu PT Bank BRI, PT Bank Aladin, dan PT Bank Jabal Banten Syariah itu pada tahun 2011. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.